Nah, emang udah pasti ya apa yang kita perbuat itu emang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kisah yang bukan aku alami sih. Kisah yang aku dapat ini, aku ceritakan ini bahwa emang ini true story ya, bahwa emang ini kejadiannya tabrak lari, guys. Jadi emang yang melakukan tabrak lari ini sebetulnya juga nggak sengaja, kan emang faktor ya buru-buru lah ya, faktor buru-buru. Dan emang mohon maaf ya suara suara aku agak hilang timbul, emang lagi agak kurang fit juga ya tenggorokan, cuman masih akan tetap semangat buat konten misteri ya guys ya, karena emang yang teman-teman ini ceritakan itu ingin dibacakan lah ya, intinya kayak gitu. Jadi emang ini kejadiannya itu emang tanpa sengaja gitu ya. Jadi emang pas kejadiannya itu di tol, bukan tol sih, kayak jembatan kayak gitu. Emang si supir online ini pun terburu-buru gitu ya, karena emang mau ngejemput lah, yang ngejemput customer. Nah, tanpa sengaja di situ pun ada yang bukan ibu-ibu juga sih, karena emang katanya itu umurnya itu masih di angka 26 tahunan dan emang lagi nyebrang. Kemudian gak sengaja karena emang ini terlalu cepat jadi kehantam ya guys ya, karena emang si supirnya ini takut gitu ya, takut kenapa-napa, takut apa-apa. Akhirnya ditinggalkan dong guys, ditinggalkan. Dan singkat kata si yang ditabraknya itu, yang wanita itu pun meninggal guys, innalillahi. Emang si supirnya pun merasa bersalah dan gimana ya, emang udah ketabrak juga, dan sampai berhari-hari pun merasa menyesal gitu. Kemudian si karena emang merasa ini pasti nggak akan benar, nggak akan beres, si supir ini pun membacakan doa guys, membacakan tawasul, yasinan, pokoknya gitulah ya, sholat gaib gitu ya, karena emang ada beritanya juga bahwa emang si ceweknya itu meninggal dalam keadaan ya lumayan lah ya, karena emang kehantam mobil yang lumayan cepat gitu ya. Sampai akhirnya karena emang udah terus menyesal sampai akhirnya suatu waktu dia itu tidur sama istrinya. Pas ngeliat tidur istrinya kok agak aneh teman-teman, bahwa emang si istrinya itu merem tapi kondisinya itu kayak senyum menyeringai kayak gitu, senyum menakutin kayak gitu loh teman-teman. Jadi si supir taksi yang apa gitu saya kok istri aku gitu ya tidur tapi kondisinya kok senyum kayak mengerikan gitu ya, karena emang akhirnya si pas supir ini pun tidurnya pun kayak ngebelakangi teman-teman, istrinya di sini, si suaminya pun di sini gitu ya, sampai akhirnya gak mau tidur berpelukan ataupun pahat-pahat. Sampai akhirnya guys si supir ini pun ngedengar suara cekikikan kayak arwah cewek kayak gitulah, cekikan kayak gitu. Sampai nengok dia sontak kaget, karena emang si istrinya itu kayak tiba-tiba bangun melotot, kemudian bilang ngaku kayak gitu teman-teman. Sampai akhirnya kan sontak kaget, ternyata pas itu dibangunin ternyata si posisinya itu si suami itu emang tertidur lelap dan dibangunin sama istrinya, karena kan emang takut kenapa kayak gitu ya teman-teman. Jadi pas akhirnya bangun sontak kaget, masih keringat dingin. Malam esoknya itu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu itu kan kayak bukan kayak pakai tangan tapi pakai kayak kepala, duk kayak gitu. Sontak kaget ya, karena beranikan diri dibuka, nggak ada siapa-siapa teman-teman, karena emang terus dihantui, maka kerja pun kayak nggak benar gitu. Akhirnya kan dapat satu penumpang cowok, dan kebetulan lagi lewat terowongan itu lagi teman-teman. Soalnya kan histeris, kaget, nangis kan, yang jadi customer si cowok ini yang di belakang kan kaget ya, kenapa ini tiba-tiba nangis, ampun, pokoknya sambil nyetir sambil teriak-teriak ampun, sampai akhirnya keluar dari terowong sambil nangis, berhenti dulu, ditenangin sama penumpang itu. Pak, kenapa kayak gitu? Duh, Bapak juga jalannya itu bahaya banget Pak, saya sampai takut dan Bapak nggak ngedengar apa yang saya ucapkan, suruh pelan-pelan juga. Mohon maaf Pak. Sampai nganterin ya si penumpang cowok itu sampai turun. Mohon maaf Pak, sebetulnya saya itu minggu kemarin itu menabrak satu cewek Pak di terowongan itu, dan benar-benar saya itu merasa bersalah dan takut banget. Akhirnya saya tinggalkan, akhirnya si cewek itu tewas Pak. Dan emang saya itu jujur udah ngirimin doa, udah apa, tapi tetap tidak menghilangkan rasa bersalah Pak. Mungkin sampai saat ini keputusan terbaik setelah saya renungkan, akhir-akhir ini terus terjadi teror takut. Kenapa saya memutuskan untuk menyerahkan diri saya kepada polisi Pak, kayak gitu. Karena kan emang mungkin karena si arwah itu pun
kan punya orang tua, punya apa kayak gitu ya yang ditabrak gitu, sehingga kan menghantui gitu, ingin pertanggungjawabannya gitu aja sih paling. Oke, sampai di sini aja cerita serem kali ini, karena emang cerita serem ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh rekan-rekan. Bagi teman-teman yang punya cerita serem, boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Oke, jadi pelajaran pentingnya adalah dimanapun kita harus benar-benar fokus, tenang lah, apalagi di jalan ya, dan kita pun poin intinya berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab gitulah ya intinya mah. Oke, sampai di sini tuh teman-teman. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau channel video. Bye bye.